Pernah nggak sih kalian bingung setelah lulus SMA nanti dan akan melanjutkan kuliah? Bingung gimana cara milih universitas yang terbaik untuk kamu? Nah, pasti setiap siswa-siswi SMA pernah ngalamin hal ini. Ada yang sejak awal, yang penting lulus SMA dulu deh. Masalah lanjut kuliah, pikir belakangan. Nah, ada juga yang berpikiran bahwa kuliah itu hanyalah jenjang selanjutnya dari SMA. Sedangkan sistem belajarnya mungkin sama. Ada juga yang sudah bisa menentukan setelah lulus SMA dia mau masuk universitas mana, jurusan apa. Nah, di video kali ini kita akan membahas gimana sih cara memilih universitas yang terbaik untuk kamu. Yuk kita langsung simak videonya. Halo sobatku. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 6 langkah cara menentukan universitas dan jurusan terbaik untuk kalian. Yang pertama, kalau yang pertama ini kalian harus menentukan dan memutuskan apa sih passion kalian. Nah, sehingga passion kalian ini bisa sejalur dengan jurusan yang akan kalian pilih. Nah, tentunya nanti setelah kalian mulai menjalani masa perkuliahan, dipastikan nggak akan ada ngeluh-ngeluh ya. Misalnya nih, kalian suka berbicara, suka ngobrol, suka menulis. Nah, jurusan yang cocok untuk kalian adalah ilmu komunikasi atau pemerintahan. Atau misalnya kalian pengen jadi Hotman Paris, jadi kayak Hotman Paris tuh ya. Nah, jurusan hukum cocok banget tuh untuk kalian. Yang kedua, mencari tahu peringkat dari universitas. Peringkat dari universitas ini berhubungan dengan kualitas perguruan tinggi tersebut, seperti kualitas dari dosen, kualitas dari mahasiswa, prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa tersebut, sarana dan prasarana yang disediakan oleh kampus, dan juga yang lain-lainnya. Ada 2 hal yang melatar belakangi kenapa kita harus mengetahui peringkat dari universitas. Yang pertama, sebagai tolak ukur daya saing, apakah kita mampu bersaing dengan calon-calon para mahasiswa tersebut. Nah, kalau yang kedua itu sebagai magnet, karena semakin tinggi peringkat dari universitas tersebut, maka semakin tinggi juga link perusahaan nasional ataupun internasional yang bekerja sama. Maka memilih universitas dan jurusan sangat perlu untuk dipertimbangkan sebelum kalian memilih universitas tersebut. Lalu cari tahu daya tampung. Nah, ini fungsinya supaya kalian bisa mengetahui seberapa tinggi sih peluang kalian bisa masuk di jurusan tersebut. Misal kalian mau masuk jurusan ilmu komunikasi tapi masih bingung antara Universitas Diponegoro atau UGM. Nah, misalnya kita lihat kalau Universitas Diponegoro daya tampungnya berjumlah 100 orang dengan jumlah pendaftar 1000 orang. Sedangkan UGM daya tampungnya berjumlah 100 orang dengan pendaftar 3000 orang. Maka perbandingannya adalah Undip 1:10, sedangkan UGM 1:30. Maka dari sini kan bisa kita lihat bahwa yang paling besar peluangnya adalah Undip. Maka kalian bisa pilih Undip. Yang kelima itu adalah manajemen waktu, khusus untuk kalian yang tinggal ngekos jauh dari orang tua. Nah, biasanya kalau lagi sama orang tua itu mulai dari bangun tidur, jam makan pagi, siang, malam itu semuanya udah diatur sama ibu biasanya ya. Cuman kalau misalnya kalian udah mulai ngekos, nah mulai dari bangun tidur, kapan kalian harus makan siang, makan malam, sarapan, organisasi, olahraga, nongkrong, dan lain-lain itu kalian semua harus bisa manajemen waktu sendiri. Jadi, apabila kalian sudah bisa memanajemen waktu kalian sendiri, maka segala kegiatan seperti kegiatan kampus, kegiatan organisasi, ataupun kompetisi itu bisa berjalan dengan lancar tanpa tabrakan. Sekarang saatnya kalian introspeksi diri, apakah kalian termasuk seseorang yang sudah bisa memanajemen waktu?
Yang terakhir, nah yang terakhir ini jangan sampai ikut-ikutan. Misal nih, kalian di SMA punya temen yang udah deket banget. Nah, teman kalian tuh pengen masuk Universitas Indonesia dengan jurusan teknik mesin. Sedangkan diri kalian sendiri itu nggak ada passion di sana. Nah, kalau misalnya kalian masuk pun itu nanti kalian nggak bakal nyaman di sana. Jadi jangan sampai ikut-ikutan, harus menyesuaikan dengan passion kalian dan tentukan sesuaikan dengan langkah-langkah yang udah kita sebutin tadi. Untuk lebih mengingat nih, kita rekap 6 langkah tadi. Nah, yang pertama, pilih jurusan yang sesuai dengan passion kamu. Yang kedua, cari tahu peringkat dari universitas. Yang ketiga, cari tahu daya tampung. Yang keempat, cari tahu biaya pendidikan. Yang kelima, harus belajar manajemen waktu. Dan yang keenam, jangan ikut-ikutan. Nah, akhirnya pembahasan kita telah selesai. Kira-kira jurusan apa dan universitas apa sih impian kalian? Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe serta lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan info-info serta video berikutnya. Sampai jumpa!